Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siswa kelas 11. Pagi, Bu. Apa kabarnya, sayang? Kabar baik, Ibu. Baik. Kita cek sound, udah terdengar ya? Naura bisa terdengar suara KFI? Terdengar, Kak. Nah, hari ini ada chat apa ya? Pagi Bu, alhamdulillah. Nama kakak Evi, ya. Bisa panggil aja dengan Kak Evi. Kak Evi mau tanya, pekan lalu sudah sampai mana ya? Coba jaringan tumbuhan yang ada di slide ini apakah sudah atau belum? Coba. Kemarin sudah sampai mana jaringan tumbuhannya? Jaringan tumbuhan atau jaringan hewan hari ini? Jaringan tumbuhan ya? Halo? Halo? Naura, Yayu? Udah sampai mana ya materinya? Boleh Kak Evi dibantu? Baru jaringan tumbuhan, Kak. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhannya yang ini apakah sudah? Belum sempat dibahas karena waktu itu kalau nggak salah pertemuan pertama itu baru kimia sama fisika. Kalau yang kemarin Gitu. sama kimia, biologi kayaknya baru hari ini. Oh ya, berarti kita bisa mulai dari awal aja ya. Bentar, di mana ini pulpennya ya? Bentar ya. Mana ya? Oh, sini. Pen tab-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat saat dibutuhkan, ingat ya. Yang muslim minimal baca basmalah, yang non muslim sesuai agamanya. Baik, anak-anak hebat dari kelas pola hari Sabtu, KFI akan membantu memberikan penjelasan awal tentang jaringan tumbuhan ya. Jaringan tumbuhan itu dipelajari setelah sel. Jaringan itu kumpulan dari apa? Kevin ngingetin lagi, ada istilah sebentar. Ada istilah sel ya. Kemudian sel membentuk jaringan. Nah, sel tumbuhan dipelajari dengan ilmu namanya apa ya? Sitologi. Kalau jaringan tumbuhan dipelajari dengan nama histologi. Kita akan masuk ke jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama ada nama jaringan meristem. Yang kedua jaringan permanen. Semua sudah siap bukunya? Sudah ya? Jaringan meristem ini selnya memiliki ciri sel aktif membelah. Selnya aktif membelah, sedangkan jaringan permanen itu sudah tidak aktif membelah. Tidak aktif, bukannya tidak sama sekali, tapi tidak aktif membelah ya. Lanjutnya untuk ini bergesernya. Oke. Untuk jaringan meristem itu ada dua.
jaringan meristem, ada apikal, dan ada yang namanya meristem sekunder. Maaf, di sini Kevin ralat. Di sini ada meristem, Kevin ulang, meristem primer dan meristem sekunder. Maaf tanya, di sekolah apakah sudah memulai materi ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Sudah, Kak. Sudah, Ibu. Sudah. Berarti kita review ya. Meristem primer itu posisinya di mana ya? Posisinya di daerah ujung akar dan ujung batang. Nah, menghasilkan hasil akhir pertambahan apa tuh kalau ujung akar ujung batang? Pertambahan tinggi tanaman. Oke. Sedangkan kalau meristem sekunder itu adanya karena aktivitas kambium. Karena ada aktivitas kambium. Aktivitas kambium ini ke arah dalam membentuk xilem, ke arah luar membentuk floem. Itu ya. Ingat kambium ada dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Kalau misalnya seperti ini kondisinya, berarti ini ada 3 berkas pengangkut. Ke dalam itu xilem, keluar itu floem. Ya. Sampai sini mudah-mudahan ingat ya. Kemudian Kavi akan tambahkan. Kalau di dalam jaringan meristem primer adanya di ujung akar atau ujung batang, sedangkan meristem sekunder adanya di bagian tengah dari akar dan batang di kotil ya. Nah, sekarang yang meristem primer sudah tahu ada pertambahan tinggi. Kalau meristem sekunder, Kavi mau mengingatkan di antara xilem dengan floem ini di sini ada namanya kambium intrafasikuler. Ya. Kalau di antara 2 berkas pengangkut ini namanya kambium interfasikuler. Gabungan dari keduanya akan membentuk lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini menentukan umur tumbuhan. Umur tumbuhan berdasarkan musim. Berdasarkan musim. Kalau dia musim hujan, ya, kalau musim hujan berarti cukup air, maka xilemnya akan lebar. Kalau musim kemarau, xilemnya itu kurang air, maka xilemnya lebih sempit. Sampai sini paham? Lanjutnya, untuk meristem primer itu ingat semua tumbuhan monokotil atau dikotil melewati meristem primer ya. Kita lihat tumbuhan monokotil itu akan melewati meristem primer lalu masuk ke jaringan permanen. Ya.
Sedangkan kalau dia tumbuhan dikotil, itu meristem primer, meristem sekunder, baru ke jaringan permanen. Dah. Sampai sini bisa difahami ya reviewnya. Lanjutnya. Untuk pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar itu ada 3 zona. Ya. Ada 3 area. Di ujung sini ada yang namanya ujung akar. Ujung akar ini dilindungi oleh yang namanya tudung akar. Tudung akar ini melindungi akar dari misalnya batuan yang keras, dari tanah yang cadas ya supaya tidak rusak. Tudung akar ini namanya kaliptra. Kaliptra dibentuk oleh kaliptrogen. Kaliptrogen. Oke, lanjutnya. Kita masuk pada yang zona pertama. Ini adalah namanya zona pembelahan. Pembelahan ini aktif membelah, disebut juga dengan cleavage. Yang kedua adalah zona pemanjangan. Pemanjangan. Zona ini disebut juga dengan zona elongasi. Jadi kalau ada guru yang ngasih soal elongasi yaitu zona pemanjangan. Hasil aktivitas dari pembelahan sel. Yang ketiga adalah zona pendewasaan. Nama lainnya diferensiasi atau pematangan. Di sini mulai terbentuk rambut-rambut akar, ya. Di sini terbentuk rambut-rambut akar plus jaringan permanen, ya. Sampai sini bisa reviewnya diterima ya. Lanjutnya. Pada meristem, kasih garis dulu. Garis masuk di sini. Jaringan meristem berdasarkan letaknya. Berdasarkan letak ada 3, ya. Apakah itu? Ada yang posisinya di daerah ujung, namanya apikal. Kemudian ada interkalar dan ada yang namanya lateral. Apikal ini posisinya daerah ujung. Ujungnya ujung apa? Ujung akar atau ujung batang atau juga ujung daun, ya. Selanjutnya, kalau interkalar antar ruas batang. Nah, misalnya kalau antar ruas batang itu pada tanaman yang disebut rumput, tebu, itu ada ruas-ruasnya. Ini namanya interkalar. Sedangkan lateral itu karena ada aktivitas kambium. Aktivitas kambium ini menyebabkan pelebaran
diameter batang. Diameter dari batang. Nah, kalau untuk tumbuhan monokotil, berarti dia memiliki yang meristem apikal plus meristem interkalar. Karena dia tidak punya kambium. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil, pasti dia meristem apikal plus meristem lateral. Gitu. Nah, untuk monokotil dan dikotil itu proses awal melewati meristem apikal karena ada di dalam embrio, ya, dalam embriona. Sampai sini bisa paham? Kita lihat lagi yang di atasnya. Jaringan meristem di sini berdasarkan asalnya itu ada promeristem. Promeristem itu pada saat embrio dan meristem primer yaitu pada ujung batang dan ujung akar. Oke, meristem sekunder yang tadi Kavi bilang ada unsur kambium. Lanjutnya, ada nama istilah berkaitan dengan titik tumbuh. Titik tumbuh dari tumbuhan itu ada yang disebut dengan titik tumbuh yang namanya teori histogen. Teori histogen itu yang menemukan adalah histogen, ya, itu memiliki 3 lapisan. Lapisan dermatogen, korteks, dan plerom. Jadi histogen ini dermatogen, periblem, dan plerom. Dermatogen, kemudian periblem, dan plerom. Ini membentuk bagian paling luar dari tumbuhan namanya epidermis. Ya, epidermis. Kemudian periblem membentuk bagian tengah korteks. Plerom bagian dalam. Sedangkan tunika korpus hanya 2 lapisan. Lapisan epidermis dan lapisan stele. Tengah-tengahnya tidak dibahas. Dan yang ketiga teori sel apikal, yaitu dari satu sel akan berdiferensiasi menjadi semua bagian. Ini untuk tumbuhan yang dia terdiri dari satu sel, ya. Selanjutnya, untuk sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum. Kita akan masuk ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa namanya jaringan ada beberapa, ya. Jaringan dewasa nama lainnya permanen. Satu yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini dia letaknya paling luar. Kalau paling luar berarti kerjaannya untuk apa? Untuk pelindung. Kalau untuk pelindung berarti dia bisa kerjaannya mengurangi penguapan, kerjaannya bisa ngapain lagi? Melindungi dari serangga, semut, ataupun gangguan yang lain. Ya, nah jaringan epidermis ini dia punya fungsi lain juga mengurangi penguapan dan membantu mengobati bila terjadi kerusakan. Dia selnya tidak aktif membelah. Jadi cirinya yaitu selnya berbentuknya seperti apa?
bentuknya sel bentuk seperti balok. Ya, sel bentuk seperti balok. Lalu selnya tidak memiliki klorofil kecuali pada stomata. Ya. Epidermis ini selnya berbentuk rapat. Selnya rapat atau tidak ada ruang antar sel. Punya fungsi yang tadi untuk proteksi. Proteksinya dalam bentuk seperti apa? Bisa mengatur penguapan, mengatur transpirasi, bisa juga mengurangi transpirasi, ya, mengurangi penguapan. Nama lain penguapan apa sih? Transpirasi, penguapan pada daun. Ya. Nah, lanjutnya. Untuk sel pada jaringan epidermis ini, selnya hidup. Selnya masih aktif. Selnya kategori sel hidup. Lalu jaringan epidermis ini ada yang mengalami modifikasi. Yang mengalami modifikasi. Modifikasi itu berubah bentuk dan fungsi, ya. Bisa terjadi pada akar, pada batang, pada daun. Ya. Kita lihat ambil warna biru. Pada akar membentuk bulu-bulu akar. Apa kerjaan ini? Untuk memperluas bidang penyerapan unsur hara. Penyerapan hara, ya, air dan garam mineral. Kalau di batang ada nama L, apa tuh? Lentisel. Lentisel disebut juga dengan celah batang. Lanjut, daun. Di daun ada yang mengalami modifikasi namanya stomata. Ada yang namanya disebut dengan kutikula, lapisan lilin. Ya. Apalagi ada yang disebut dengan rambut atau trikoma. Ada lagi, ada yang disebut dengan filamen. Ya. Kemudian ada duri. Ada sel kersik. Kemudian ada juga sel kipas. Nah, fungsinya yang ini mengatur penguapan. Mengatur penguapan. Sedangkan selebihnya fungsinya mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan pada daun, ya. Kutikula orang menyebut juga dengan lapisan lilin. Daunnya mengkilat dan licin, ya. Lalu kalau rambut ini daunnya agak kasar. Dan kalau yang disebut filamen itu yaitu pada tanaman anggrek. Pada tanaman anggrek. Fungsinya ini untuk menyimpan air. Menyimpan air, ya. Lanjutnya, ada duri. Pernah dengar pada tanaman apa yang ada di Timur Tengah? Banyak di sana, yaitu tanaman apa ya? Kaktus.
itu yang durinya adalah daun, yang lebarnya itu batangnya, ya. Kemudian sel kersik. Sel kersik ini dia terdapat pada tebu. Sedang sel kipas terdapat pada kelompok rumput-rumputan. Sampai sini bisa dipahami. Kita coba untuk lihat dari soalnya dulu, ya. Kita lihat soalnya. Soal pada soalnya bunga karang sebentar. Modifikasinya. Oh ya udah. Kalau gitu lihat soal nomor 7. Boleh. Kita soalnya yang sesuai dengan materi yang sekarang yaitu soal nomor 7. Lihat ya. Ya. Nomor 7, lihat soalnya. Modifikasi epidermis. Modifikasi epidermis. Ganti warna dulu. Yang berbentuk rambut pada organ akar, batang, dan daun katanya. Itu namanya apa? Ada yang tahu? Yang berbentuk rambut tadi namanya apa? Trikoma, ya. Trikoma yang berbentuk rambut. Ya. Tadi sel kersik kan bukan berbentuk rambut ya. Sel kersik itu berisi kristal kersik. Sedangkan kalau yang namanya filamen itu pada anggrek. Ya, ini pada anggrek. Pada anggrek. Kalau sel kersik itu pada rumput. Velogen itu nama lain dari Cambium gabus. Cambium gabus itu jaringan epidermis yang sudah tua. Gitu. Lanjutnya. Nomor 8. Modifikasi epidermis berbentuk lapisan sel mati pada akar gantung. Pada akar gantung. Contohnya itu pada anggrek. Ya. Anggrek itu bisa nempel pada pohon yang besar. Pada pohon yang dikotil biasanya. Itu dia namanya modifikasinya membentuk filamen. Filamen merupakan modifikasi epidermis pada lapisan sel mati pada akar gantung. Ya. Filamen terdapat pada akar gantung, yaitu contohnya anggrek. Oke. Lanjutnya, kita lihat kembali ke atas. Boleh ini difoto yang merasa perlu. Kalau tidak, kita mundur. Masuk pada jaringan yang berikutnya. Yaitu pada jaringan yang kedua. Jaringan parenkim. Lihat nomor 2, jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan dasar. Jaringan dasar ada yang punya klorofil, namanya klorenkim. Ada yang menyimpan cadangan makanan, peranannya untuk menimbun makanan hasil fotosintesis. Dan ada yang menyimpan air, ya.
Jaringan parenkim yang dapat menyimpan air berarti tumbuhnya pada air, ya. Batangnya tidak busuk. Kemudian ada jaringan yang menyimpan udara, namanya aerenkim. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk jaringan parenkim ini bersifat regenerasi. Jadi kalau ada yang rusak, dia bisa membentuk jaringan baru. Lanjutnya, bisa sebagai ekstravaskuler. Yang tadi ada pada kambium. Ya. Kambium yang tadi di sini itu ada kambium intravaskuler dan ada intervasikuler dan intravasikuler. Yang intervasikuler, ya, yang intervasikuler di sini itu ada dua. Ada yang namanya simplas dan ada yang namanya apoplas. Gitu. Ada simplas dan ada apoplas. Simplas itu di mana sih? Air lewat bagian yang hidup, yaitu sitoplasma. Bagian yang hidup atau sitoplasma. Sedangkan apoplas, air lewat ruang antar sel. Ruang antar sel itu disebut juga bagian yang mati dari tumbuhan. Sudah? Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa pada tumbuhan itu bagian utamanya ada 3. Organ pokok tumbuhan. Organ pokok tumbuhan itu ada bagian akar, batang, dan daun. Ya, ini yang utamanya. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan yang ketiga. Ya, jaringan ketiga yaitu jaringan penguat. Ketiga, yang tadi kedua, jaringan parenkim. Nama lainnya jaringan dasar. Yang ngetren di soal ini ada istilah klorenkim dan ada istilah aerenkim. Gitu. Klorenkim yaitu parenkim yang berklorofil. Parenkim yang berklorofil. Sedangkan aerenkim, parenkim yang menyimpan udara. Parenkim yang menyimpan udara. Ya, selanjutnya. 3. Jaringan penguat. Nama penguat ini membuat tumbuhan itu mampu berdiri tegak. Mampu dia untuk menopang tubuhnya. Maka jaringan penguat disebut juga dengan jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini ada 2, ya, 2 bagian. Ada yang disebut dengan kolenkim, ada yang disebut dengan sklerenkim. Oke. Kolenkim dan sklerenkim. Nah, keduanya itu merupakan penebalan. Penebalan yang berbeda tempat. Kalau kolenkim itu penebalan sudut. Sedangkan sklerenkim penebalan bidang. Penebalan yang meluas. Penebalan bidang.
Penebalan sudut ini terdapatnya pada jaringan tumbuhan muda, tumbuhan yang masih muda. Sedangkan sklerenkim pada tumbuhan yang sudah tua atau lebih dewasa. Kolenkim penebalannya oleh zat yang disebut dengan zat apa ya? Siapa yang sudah baca? Oleh zat yang umum pada tumbuhan dari SD, SMP kita belajar. Namanya selulosa. Sedangkan kalau sklerenkim itu oleh zat selulosa dan lignin. Yang membuat mengeras itu bagian ligninnya. Ya. Pada kolenkim, contohnya pada bagian tumbuhan yang namanya ujung tangkai bunga. Misalnya, ujung tangkai bunga. Kemudian, bagian dari yang membentuk pucuk daun itu juga nanti akan menebal. Sedangkan kalau pada sklerenkim contohnya pada tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Kelapa paling luarnya warna hijau. Lalu di dalamnya ada serabutnya. Setelah serabut ada bagian yang mengeras. Disebut juga batok kelapa. Selain batok kelapa, ternyata ada lagi yang namanya biji kenari. Nanti lihat di internet ya, gambar biji kenari itu seperti apa. Lalu ada lagi keluak. Itu juga keras banget. Dan hanya bisa terbuka kalau dipukul, ya digetok sampai hancur baru. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Jaringan penguat. Nah, kita lihat di materinya, lihat. Ada jaringan penguat sudah. Kita akan coba masuk ke soalnya dulu, ya. Soalnya lihat, silakan. Kita lihat soalnya nomor nomor berapa ya berkaitan dengan soal itu. Boleh deh dari soal nomor 1. Ya. Nah, ya, nomor 1. Nomor 1 ini dia berkaitan dengan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Jaringan bunga karang atau jaringan spons ini terdapat pada daun. Jaringan bunga karang disebut juga parenkim bunga karang. Kalau parenkim bunga karang berarti fungsinya untuk apa? Parenkim bunga karang, parenkim yang terdapat pada bagian palisade. Ya. Sebentar. Boleh relax dulu. Sebentar, relax. Ini ada gambarnya. Kita lihat gambarnya. Gambar anatomi daun. Bagian daun. Bentar ya. Boleh silakan minum dan relaksasi sebentar.
Halo, ini bagian dari anatomi daun. Sudah terlihat? Mudah-mudahan semuanya bisa terlihat. Kalau tidak terlihat, tolong bilang ke Evi. Ini anatomi daun. Paling atasnya kutikula, lapisan lilin, yang fungsinya mengurangi penguapan. Lalu berikutnya adalah jaringan parenkim. Bagian epidermis. Di bawah epidermis ada nama parenkim. Parenkim palisade dan parenkim bunga karang. Parenkim palisade dan parenkim bunga karang itu punya nama lain, yaitu namanya mesofil. Mesofil terdiri dari ada palisade dan spons. Palisade seperti tiang-tiang ini, seperti pagar-pagar. Di dalamnya banyak klorofil. Itu pula dengan spons, di dalamnya ada klorofil juga. Paham? Nah, di sini bagian bawah ada epidermis bawah. Stoma ini adalah lubangnya. Stoma ini kalau satu lubang, kalau banyak lubang namanya stomata. Fungsi stoma ini mengatur penguapan, bisa air dan bisa gas. Ya, yang namanya stoma itu lubangnya, kanan kirinya namanya guard cell. Guard cell-nya itu jaringan epidermis. Sampai sini bisa paham? Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Nah, maka di sini nomor 1 lihat soalnya jaringan bunga karang atau jaringan spons berfungsi untuk apa? Ada yang punya pendapat? Bunga karang kan ada klorofilnya juga, ada warna hijaunya. Jadi yang mana? A, B, C, D, atau E? Kan dia ada bunga karang. Jadi siapa yang bisa bantu jawab? Melakukan fotosintesis. Benar ya? Melakukan fotosintesis. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kita masuk pada soal nomor 2. Masih kaitannya dengan gambar ini. Kutikula. Kutikula itu memiliki fungsi. Untuk apa kutikula dari gambar ini? Gambar ini kutikulanya lihat. Dia melapisi dari epidermis. Berarti untuk mengurangi penguapan. Yang mana? Yang B. Ya. Selanjutnya. Kita lihat. Yang ini Kevin akan stop share ya. Akan stop share dan Kevin akan masuk lihat gambar yang lain. Gambar dari anatomi family. Bentar. Ini gambar kelapa. Gambar pohon kelapa. Gambar pohon kelapa kita lihat ini. Kemudian ini ya. Ini kalau mau share screen-nya berarti ini ya. Ini share screen, kemudian ini. Ini. Ya. Lihat ada gambar kelapa ya. Pohon kelapa ini kalian suka lihat di pantai banyaknya ya. Pohon kelapa ini masuknya famili dari Palmae. Palmae itu kelompok yang sama dengan palem. Nah, seperti apa daunnya? Seperti ini. Nah, pohon dari famili Palmae ini dapat memanjang batangnya. Ya, disebabkan oleh jaringan apa? Jaringan apa ya? Yang jelas dia ada
meristem primer karena ada di ujung akar dan ujung batangnya, ya. Meristem primer, nama lainnya meristem apikal. Jadi yang mana, Nak? Anak-anak hebat, yang mana jadi ini? Untuk bisa tumbuh memanjang dan membesar pada tanaman kelapa ini atau famili palme, yaitu karena ada meristem apikal. Ya, kita lihat batangnya. Untuk gambar batang pohon bambu misalnya. Batang pohon bambu sudah terlihat ya. Ini ada ruas-ruasnya. Ini yang disebut dengan meristem interkalar. Ya. Kemudian meristem interkalar pada pohon bambu ini juga mengalami meristem namanya primer, lalu interkalar. Contoh lainnya pada gambar ini. Ini ada ruasnya. Gambar ruas batang dari pohon, ruas batang pohon kelapa. Nah, ruas batangnya. Di sini ada ruas-ruasnya juga. Menunjukkan pohon kelapa ini juga dia monokotil. Lihat lagi. Ini ada ruas-ruasnya. Ya. Baik. Berarti kita bisa lanjut nomor berikutnya. Jadi nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah, nomor 3 meristem apikal sudah, ya. Selanjutnya, untuk tumbuhan yang berkaitan dengan stomata. Gambar dari stomata. Stomata pada tumbuhan. Sudah bisa dilihat, stomata itu bisa terbuka, bisa tertutup. Ya. Stomata ini tadi terdapat pada jaringan yang disebut epidermis. Bisa epidermis atas, bisa epidermis bawah yang mengalami modifikasi. Ya. Stomata bisa terbuka bila ada tekanan terhadap dinding-dinding sel penyusunnya. Stomata ini terbentuk dari 2 sel penjaga. Maaf, dari 2 sel penutup. Ya. Dari 2 sel penutup yang di dalamnya ada klorofil. Ya. Gambar yang kiri adalah stomata terbuka, yang kanan stomata tertutup. Kemudian, kapan dia bisa terbuka, kapan dia bisa tertutup? Terbuka bila ada komponen, kalau di dalam tubuhnya kelebihan air, maka akan membuka dengan cara menekan dinding-dinding selnya. Nah, kita lihat lagi gambar yang lain. Gambar ini. Nah, ya, bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, terbuka kalau dinding sel dari sel penutupnya akan tertekan. Kalau misalnya ada tekanan turgor, maka dinding sel dari stomata akan terbuka. Kalau misalnya tekanan turgor rendah, maka dinding selnya akan tertutup. Ya, kita lihat gambar lain lagi. Semoga ada gambar yang lebih pas. Ya. Nah, ini bisa dilihat juga. Ada berkaitan dengan vakuolanya.
Kalau stomata terbuka, vakuola akan melebar. Vakuola akan membengkak. Kalau stomata tertutup, vakuola akan kempes. Ya. Nah, KFI akan stop cell. Kembali ke soal. Nah, nomor 4 tadi, nomor 1 sudah. Ini kalau mau nomor 4 stomata pelvis. Stomata itu kenapa ini? Ya, enggak, not. Ini gambaran dari stomata. Samping kanan kirinya itu adalah jaringan epidermis. Ini ya. Nah, kapan dia terbuka tertutup? Ini tergantung dari kondisi ini. Ini adalah yang disebut dengan sel penutup. Ya, sel penutup. Sedangkan di sampingnya adalah yang disebut dengan sel tetangga. Sel tetangga ini disebut juga dengan posisi jaringan epidermis. Epidermis. Ya. Nah, ini akan terbuka kalau dia ada tekanan terhadap dinding selnya. Kalau ada tekanan terhadap dinding selnya, maka akan terbuka. Jadi stomata akan terbuka. Tapi ganti warna dulu. Akan terbuka dan bisa tertutup. Kapan? Terbuka bila tekanan turgornya itu tinggi. Itu. Erasernya. Tekanan turgor tinggi. Tekanan turgor tinggi bila menekan dinding sel dari sel penutup. Sedangkan kalau tertutup bila tekanan turgornya itu rendah. Jadi menutup. Nah, pengaruh apa lagi? Selain tekanan turgor itu adalah tekanan terhadap dinding selnya, ya. Dinding sel siapa? Dinding sel penutup. Lalu dipengaruhi oleh apa lagi? Oleh yang namanya ion.
Ingat, pada materi sebelumnya ada pompa ion. Pompa ion. Pompa ion itu ada Na+, ada K+. Ada K+. Ya. Na+ dan ada K+. Na+ itu keluar membran. Keluar membran. Membran sel. Kalau K+ masuk membran. Masuk membran. Nah, ion ini kalau terjadi dia membuka bila sel penjaganya hipertonis. Jadi ion akumulasi ion K+. Ion K+-nya masuk ya. Masuk ke dalam. Maka terjadi hipertonis. Hipertonik. Ya. Di sini berarti ion K+ rendah atau hipotonis. Kalau ini kan hipertonik. Ya. Sampai sini paham? Berarti dipengaruhi oleh tekanan turgor. Stomata bisa membuka, bisa menutup. Ya. Di sini terbuka kalau vakuola membesar. Membesar. Di sini vakuola kecil atau memipih. Sampai sini paham? Nah, nomor 4. Tumbuhan akan menutup stomata. Maksudnya stomata tumbuhan akan menutup apabila kondisinya bagaimana? Nomor 4. Stomata akan tertutup bila kondisinya bagaimana? Tubuhnya harus bisa dia bertahan hidup. Untuk bertahan hidup berarti dalam kondisi bila tumbuhan itu dalam kondisi kekeringan. Ya. Stomata dalam kondisi kekeringan maka akan menutup. Kalau cukup air dia akan membuka. Ya. Sekarang letak stomata. Letak stomata bisa letak stomata ini bisa di bagian di atas, di permukaan atas, permukaan atas daun, ya, bisa juga di permukaan bawah. Kapan dia permukaan atas? Permukaan atas itu untuk tumbuhan air yang hidupnya di air. Dia tidak takut menguap. Kalau untuk yang tumbuhan darat biasanya di bagian bawah. Dah. Sampai sini paham? Kevi akan stop share. Masuk pada jaringan yang berikutnya. Dan stop share ya. Udah difoto? Terima kasih. Kita akan masuk pada soal lagi.
soalnya. Sebentar ya. Silakan coba soalnya dikerjakan yang berikutnya. Kok kayak mengerjain soal berikutnya. Orang Gavi mau menjelaskan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu jaringan fasis nama lainnya atau jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini tetap dipengaruhi, dibantu oleh silem dan floem. Silem nama lainnya pembuluh yang di dalam pembuluh kayu. Floem pembuluh tapis. Silem kerjaannya mengangkut air dan garam mineral. Floem kerjaannya mengangkut hasil fotosintesis gitu ya. Nah, silem dan floem ini seperti yang tadi kita sudah bahas, ada yang terdapat pada tumbuhan monokotil dan ada pada tumbuhan dikotil. Nah, untuk yang tumbuhan monokotil dan dikotil tersebut, silem terdiri dari silem ada komponennya. Komponen silem. Terdiri dari apa saja komponen silem itu? Ada yang namanya, saya buatkan seperti ini. Ada yang namanya unsur trakeal. Kemudian ada yang namanya parenkim silem. Dan ada serat silem. Unsur trakeal ini ada dua bagian. Ada yang disebut trakea, ada yang disebut dengan trakeid. Lalu apa bedanya? Kalau trakea, ya, trakea itu dia memiliki lubang pengangkutan antar di dalam sel dari bawah, dari akar ke daun lewat batangnya, ya. Namanya lempeng perforasi. Berupa lempengan, ya. Ini kalau ada begini, ini ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubangnya. Sedangkan kalau trakeid itu sel dengan ujung runcing. Ya. Ujung runcing ini bagian dari yang ujung yang ngeruncing ini, dia terdapat nama noktah. Noktah itu adalah celah. Celah pada sel tumbuhan. Kerjaannya mengangkut cairan yang ada di antar sel. Sudah. Kemudian yang floem. Floem ini pakai tekanan aja deh. Ya. Floem ini
ada penyusunnya, yaitu yang disebut pembuluh tapis, dan satu lagi sel pendamping. Pembuluh tapis itu dinding selnya berpori. Dinding sel berpori untuk mengangkut hasil fotosintesis. Sedangkan sel pendamping itu memberi makanan, memberi nutrisi, mendampingi kan ya sel yang di tengahnya. Nah, memberi nutrisi ini itu kerjaan secara umum pada sel yang akan dilaluinya, sel yang akan dibagi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Sampai sini paham? Sudah? Kita akan lanjut. Beberapa tipe pengangkutan atau beberapa tipe fasis. Yang pertama, ada nama kolateral. Kolateral itu ada 3. Ada kolateral terbuka, kemudian ada kolateral tertutup, dan ada bikolateral. Gitu. Kolateral terbuka, tertutup, dan bikolateral. Kolateral terbuka, gambarannya ada xilem dan floem di antara kambiumnya. Jadi ini ada kambium. Ada kambium. Ya. Berarti ini untuk tumbuhan yang dikotil. Sedangkan yang tertutup itu tidak ada kambium. Ini untuk tumbuhan monokotil. Sedangkan bikolateral itu silemnya diapit oleh floem. Berarti ini juga untuk dikotil. Sudah? Selanjutnya. Yaitu yang kedua. Ada nama konsentris. Konsentris ini ada 2 tipe. Ada yang namanya amfikribal dan satu lagi amfifasal. Boleh rileks, boleh minum ya. Nah, amfikribal itu silemnya dikelilingi oleh floem. Kalau amfifasal, floemnya dikelilingi oleh xilem. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan belum. Selanjutnya. Yang ketiga, ada yang namanya radial. Radial ini selang-seling. Xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem. Gitu. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nah, kita akan masuk pada jaringan yang berikutnya. Tadi jaringan yang sudah dipelajari ada yang pertama jaringan sini mana nih? Nah, ada pertama kita review sebentar, ada jaringan dewasa yang disebut dengan epidermis 1. Kedua parenkim. 3 penguat ya.
4. Jaringan pengangkut. Tadi kita sudah belajar jaringan pengangkut. Ya, ini yang keempat, jaringan pengangkut. Dan yang kelima akan masuk namanya jaringan gabus. Nama lainnya velogen. Velogen ini terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Jadi jaringan epidermis yang sudah tua. Jaringan gabus ada yang bergerak ke arah dalam batang dan ada yang ke arah luar batang. Yang ke arah dalam namanya veloderm. Yang ke arah luar namanya velum. Batang pohon paling luar itu warnanya coklat atau gelap, keras karena dia dari jaringan mati. Ini dia jaringannya mati. Sedangkan veloderm dia jaringannya hidup. Maka dia warna. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, belum. Kalau belum kita masuk pada organ. Berikutnya organ pokok tumbuhan. Organ pokok tumbuhan, Evi akan buat garis. Organ pokok tumbuhan. Ada 3 komponen. Ada akar, apalagi batang, dan daun. Ya. Akar, batang, dan daun. Akar disebut juga dengan radix. Batang disebut juga dengan caulis. Dan daun disebut juga dengan pilodia. Ya. Nah, akar ada komponen penyusunnya, yaitu ekes. Ekes. 1, 2, 3, 4. Ekes itu singkatan dari apa sih? Kita lihat. Ada nama epidermis. Kemudian korteks. Lalu endodermis. Apa yang terakhir? Stele. Epidermis akar ada yang mengalami fungsi akar secara umum untuk apa? Mengangkut air dan garam mineral, ya. Nah, epidermis akar ada yang mengalami modifikasi yang namanya dengan tadi kita sudah bahas rambut akar atau bulu-bulu akar untuk memperluas penyerapan, ya, sari makan. Kemudian korteks. Di bagian korteks dari akar terbentuk dari jaringan parenkim. Korteks akar itu terletak antara epidermis dan endodermis. Ya. Di sini juga ada penebalan, ada kolenkim, juga ada sklerenkim karena untuk menegakkan tumbuhan. Selanjutnya, pada bagian endodermis akar itu ada 2. Ada yang disebut sel dan ada yang disebut dengan sel pelalu. Batang dengan daun nanti ya. Sekarang kita konsen di akar dulu. Sel U ini pada akar membentuk penebalan.
membentuk penebalan. Sel U ini penebalannya oleh zat namanya suberin. Ya, ini adalah sel U. Sel U. Sel U ini menebal, air tidak bisa lewat. Lalu air lewat mana? Air lewatnya yang ini. Ini namanya sel pelalu. Atau nama lainnya sel peresap. Ini juga sel pelalu. Ini sel pelalu. Kemudian yang bentuk huruf U semuanya mengalami penebalan. Kemudian sel U akan nyambung dengan sel U berikutnya. Begitupun seterusnya. Pembentuk namanya apa tuh? Lingkaran tahun. Lingkaran tahun. Membentuk pita Kaspari. Maaf, kayak bisa ngomong. Membentuk. Kayak hapus ya. Ini membentuk namanya pita Kaspari. Kumpulan dari titik-titik sel U. Titik di sini dengan titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, sambung menyambung. Titik-titik Kaspari membentuk pita Kaspari. Sudah? Lanjutnya. Ada yang namanya bagian stele. Stele dari akar. Stele dari akar yaitu nama lainnya silinder pusat. Silinder pusat. Silinder pusat ini ada 3 bagian yang menyusun. Ada nama perisikkel atau disebut juga dengan perikambium. Bentar lagi ya. Ini membentuk rambut akar. Maaf, rambut akar. Akar cabang. Ya. Membentuk akar cabang. Kemudian di sini ada fasis, terdiri dari xilem dan floem. Kemudian ada yang namanya jaringan empulut, yaitu jaringan yang ada di bagian tengah. Jaringan empulut ini ada jaringan apa di dalamnya? Ada parenkim juga. Ya. Sudah sampai sini. Kita coba bahas soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya yaitu pada soal nomor mana nih pulpennya? Nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, sekarang 5. Soal nomor 5. Ini boleh difoto kalau perlu. Kita akan masuk ke soalnya. Soal yang nomor 5. Ya. Kita lihat tadi jaringan bunga karang itu memiliki tugas yaitu melakukan fotosintesis. Kemudian kutikula fungsinya mengurangi penguapan. Lalu pohon palme dia memiliki meristem apikal dan meristem interkalar harusnya. Kemudian kapan tumbuhan stomata akan menutup? Bila kondisi kekeringan. Nomor 5.
Sel yang dipanen petani karet sebagai karet atau lateks adalah bagian mananya? Pernah lihat petani karet, pohon karet? Kevi akan stop share dulu ini ya. Kevi akan masuk ke gambar pohon karet. Gambar pohon karet. Gambar batang pohon karet. Ini Evi akan share screen. Lihat. Ini karet yang sedang disadap. Contohnya gambar ini. Ini karetnya disadap. Disadap itu bagian batang karetnya dilukai, digores, ya, digores. Ini seperti ini. Digores dengan harapan dari bagian batang luarnya akan keluar tetesan-tetesan dari karetnya. Otomatis ini adalah hasil dari fotosintesis yang turun dari daun ke bagian batang. Ya. Ini hasilnya. Karet yang cair akan dibawa ke pabrik untuk dibuat berbagai kebutuhan. Paham ya? Jadi yang diambil adalah bagian kulitnya. Kulitnya batang karet tersebut mengandung hasil fotosintesis. Berarti yang mana nomor 5 itu? Nomor 5. Kita lihat soalnya. Nomor 5, sel yang dipanen petani karet sebagai karet atau lateks adalah bagian dari yang disebut dengan yang menyimpannya, ya, bagian parenkimnya, ya, parenkim dari batang yang menyimpan cadangan makanan. Jadi yang C. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita hari ini dan semoga kita bisa ketemu kembali. Salam sehat, anak hebat. Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Mohon izin ya untuk live